Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Saku Spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema kaitan antara ibadah puasa atau ibadah saum dengan potensi keserakahan di dalam diri kita. Alhamdulillah tadi guru-guru kita telah memberikan penjelasan yang sangat gamblang, tetapi kami yakin begitu banyak pertanyaan-pertanyaan muncul, insya Allah kita akan jawab satu persatu. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Gunawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul tadi, puasa itu mengurangi potensi keserakahan. Padahal yang diceritakan sama Ustadz Nasution itu kita dengan buka puasa menyediakan segala macam sehingga anggaran belanja rumah tangga itu meningkat. Malah jadi puasa itu enggak seperti itulah. Jadi bukan mengurangi ya, malah jadi menambah beban sebetulnya. Nah, itu satu. Yang keduanya masih juga dengan itu kita tahu bahwa puasa itu bukannya makin ringan, godaan itu makin berat. Sekarang apa hubungannya dengan kata-kata bahwa yang menggoda kita setan itu dibelenggu gitu. Terima kasih. Luar biasa ini. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ustadz Azhari. Iya, itu realitanya memang. Realita semacam itu ingin menunjukkan bahwa kita harus naik level nih sama-sama nih. Saya juga nih mengkritik cara puasa saya. Kita harus naik level dari sekedar ritual, lebih naik sedikit bagaimana memaknai puasa itu lebih substantif begitu tuh. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Karena kalau menahan lapar dan haus, goalnya apa? Memuaskan lapar dan sehingga waktu bukbernya semua dimakan, disiapin, dibeli. Habis itu begah, gak bisa sholat. Begitu sholat jadi jamaah ngomel, nih imam lama banget bacanya padahal dia yang begah. Ini otokritik, bagus sekali pertanyaan Bapak tuh. Ini otokritik buat kita. Makanya Al-Ghazali punya diksi yang bagus dalam Ihya. Dia bilang, at-tana'um fil mubah. Jangan euforia dengan sesuatu yang boleh. Ya, risol boleh kalau udah buka. Es campur boleh. Iya Bu ya, gorengan boleh. Tapi jangan at-tana'um, jangan euforia. Setelah berbuka bukan berarti kita boleh membuka semua makanan. Bukan itu tuh substansinya tuh. Kata Al-Ghazali salah satu fungsi puasa adalah melunturkan syahwat dan menguatkan tenaga kita untuk bertakwa. Loh kok makin habis makan kita makin lemes, berarti kan salah tuh. Ada yang keliru dalam cara kita berbuka. Nabi menyontoh, Nabi berbuka hanya dengan beberapa butir kurma. Kalau tidak dapat, Nabi kemudian cukup minum air. Betapa sederhananya cara berbuka puasa Nabi. Yang kalau boleh kita praktekkan adalah kita beli makanan yang banyak, kita berbagi kepada yang lain. Lalu kemudian untuk kita berlatih untuk secukupnya. Terkait setan dibelenggu, hadisnya ada, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin atau wa sulsilatis syayatin. Setan dikerangkeng. Ulama beda pendapat bagaimana memaknai hadis ini, apakah majazi, metafor atau hakiki skriptual. Apakah setan itu benar-benar digembok atau maknanya metafor? Saya lebih memilih pendapat ulama yang memaknai hadis ini. Meskipun dua-duanya bisa dikompromikan, tetapi paling tidak hadis ini bisa dimaknai secara metafor bahwa setan dikerangkeng maknanya bukan defensif, bukan kita bengong. Ya udah deh, setan dikerangkeng, saya diam aja deh. Enggak begitu. Nanti bakal ada pertanyaan, katanya setan dikerangkeng, tapi berita kriminal di TV One jalan terus. Setan yang mana nih? Katanya setan dikerangkeng, tapi pulang sholat tarawih di Al-Ikhlas sendal saya hilang. Setan yang mana nih? Ulama menjelaskan maksud setan dikerangkeng adalah Ramadan melatih kita untuk mengerangkeng setan di bulan ini. Kita yang proaktif mengerangkeng setan di bulan ini lewat menahan lapar. Karena menahan lapar itu adalah jalan spiritual. Ingat, menahan lapar, berlatih lapar. Lapar loh, bukan kelaparan. Lapar dan kelaparan beda. Orang yang kekenyangan berbahaya. Terbuka portal setan masuk ke tubuh kita. Orang yang kelaparan juga bahaya.
Ada banyak kriminal terjadi gara-gara orang kelaparan. Puasa bukan melatih kita kelaparan, bukan. Melatih kita lapar. Lapar itu jalan spiritual, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Berlatih lapar, bukan kelaparan. Meskipun puasa menyuruh kita untuk berlatih lapar, masalahnya, realitanya waktu berbuka kita jadi orang yang bukan lapar tapi kelaparan. Wah, ini PR-nya di sini. Baik. Ya Allah, Allah Ta'ala. Terima kasih Ustadz Azhari. Selanjutnya Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya mengenai tadi yang Pak Ustadz sampaikan mengenai sabar, syukur, dan ridho. Itu mungkin dalam berpuasa kita bisa melatih ya sabar, syukur, dan ridho itu. Tapi bagaimana kita menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya bagaimana gitu Ustadz bagi Betul. kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abi, silakan. Ya, sabar, Bu. Sabar ada 3 caranya. Ibu sabar membaca Quran, ibu sabar zikir, ibu sabar sholat, ibu sabar puasa. Itu namanya sabar mentaati Allah. Terus ini enggak cukup, Bu. Tapi juga harus ditambah dengan sabar yang kedua, yaitu sabar menjauhi maksiat. Sabar menahan mata jangan sampai melihat yang haram. Sabar jangan sampai makan yang haram. Sabar jangan sampai mengambil yang haram. Sabar jangan sampai melangkah ke tempat-tempat dosa. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu menahan. Nah, tapi ada yang ketiga nih, Bu. Setelah seorang taat dan dia menjauhi maksiat, dia akan naik tingkat. Dia akan menjadi orang yang luar biasa. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Maka semakin tinggi iman, semakin banyak ujiannya. Maka ada sabar yang terakhir, yaitu sabar menjalani ujian Allah. Makanya para sahabat, Bu, dia diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW ujiannya luar biasa, Bu. Masya Allah. Sampai Nabi menahan batu, menahan lapar dengan batu. 3 batu. Pas di perang Khandaq waktu itu, para sahabat semuanya juga memasang batu. Pas Nabi buka, ternyata Nabi sudah 3 batu dipasang. Sabar. Sabar menjalani ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi kok diuji, Pak Ustadz? Asyaddun nas ibtilaan al-anbiya. Paling besarnya ujian para nabi. Jadi semakin kita taat, semakin banyak ujian, Bu. Nih, kalau ibu mau naik tingkat di kelasnya, ya anak ibu mau naik tingkat dari SD ke SMP, diuji enggak? Sama. Jadi kalau enggak mau naik tingkat, jangan ikut ujian, kan begitu. Nah, itu semua tabiat hidup seperti itu. Nah, adapun ridho, syukur itu begini, syukur. Syukur itu adalah setiap dapat nikmat kita pikirkan, kira-kira Allah ridho enggak kalau aku gunakan untuk ini. Kalau ternyata maksiat, jangan pakai, Bu. Kenapa? Karena itu dosa. Maka Allah enggak akan ridho menggunakan ini kepada hal-hal yang haram. Pokoknya setiap ingin melakukan nikmat, menggunakan nikmat, tanyakan, Allah ridho enggak? Kalau enggak ridho, enggak. Ibu diajak jalan-jalan, Allah ridho enggak? Nah, kalau masih tempat yang baik, oke. Ternyata tempat maksiat, no. Suami ibu datang membawa harta 1 kardus misalnya. Nah, Pak, dari mana ini? Ya tadi saya ngambil di pasar sana. Wah, jangan, haram. Nah, jadi harus dicek dulu. Kalau Allah nggak ridho, jangan diambil. Nah, itu caranya. Nah, terus yang ketiga apa? Syukur. Ya, tadi syukur. Yang ketiga adalah ridho. Jadi ridho satu kesatuan tadi itu. Itu caranya kita supaya praktekkan. Semoga Allah berkati. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, bagaimanakah mempertahankan kesabaran, syukur di luar bulan suci Ramadan yang justru ujiannya amat sangat berat, Abi? Ya, Mas Agung gini, Mas Agung. Tadi Ustadz Azhari sudah menjelaskan bahwa setan diikat. Nah, ini kok masih ada dosa. Sebetulnya, Bu, para ulama mengatakan bahwa sufidat asyayatin, diikat setan, li'anna majalal khair futihat. Karena pintu-pintu kebaikan dibuka, maka setan menjadi menyempit. Itu maksudnya diikat. Memang siapapun kalau masih berbuat dosa masih ada gitu.
Dan pintu dosa ada dua. Pertama setan, kedua nafsu. Setannya diikat, nafsunya dipersempit dengan puasa. Seharusnya nggak akan berbuat dosa, tapi ada celahnya di situ karena baru dipersempit. Nah, disitulah masih bisa habis buka puasa masih bisa banyak orang berzina, banyak orang mabok, masih ada gitu seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ada 3 Bu, kalau supaya kita istiqomah sepanjang tahun. Pertama, as-suhbah sholihah, cari sahabat yang baik. Yang kedua, al-bi'ah as-sholihah, cari lingkungan yang baik. Kalau ibu nggak bisa baca Quran di rumah, baca Quran di masjid. Kalau ibu di rumah main-main, cari tempat taklim, ibu sepanjang baik. Terus yang ketiga adalah ikuti taklim seperti ini sehingga ibu selalu wawasannya tercerahkan. Semoga Allah berkahi. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Aiz. Silakan, mic-nya mungkin bisa di-share. Ibu Aiz, sebelah mana Ibu Aiz? Oh baik. Silakan berdiri Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bertanya. Yang saya ingin tanyakan adalah dari penjelasan bahwa sifat manusia yang selalu merasa tidak puas, jadi mendorong untuk menjadi manusia yang serakah. Apakah ada kiat-kiat lain selain puasa yang dapat dilakukan oleh kita untuk mencegah menjadi manusia serakah? Terima kasih. Terima kasih Bunda. Silakan Ustadz Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara kiat kita supaya tidak serakah? Ya, Imam Al-Ghazali dalam Kimia Us-Sa'adat itu menarik sekali ya. Beliau bilang satu antara lain caranya kita harus mengidentifikasi karakter kita. Al-Ghazali punya istilah ma'rifatun nafas, mengenal diri kita. Nah, pintu untuk mengenal diri tanya, ayu syai'in anta? Kita ini siapa? Jawabannya ada 4, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada orang yang fisiknya manusia tapi mentalnya al-bahaim. Dia binatang ternak. Binatang ternak itu model manusia serakah. Kerjaannya banyak tidur, banyak makan, banyak minum, banyak kawin. Dia tidak pikir bagaimana solusi harga sembako biar nggak naik. Binatang ternak. Jadi kalau pikirannya gimana biar numpukin makan, minum, banyak tidur, maka dia manusia. Tapi menurut perspektif Al-Ghazali dia punya mental al-bahaim, binatang ternak, bahimiyah. Yang kedua kata Al-Ghazali ketika ditanya ayu syai'in anta, maka jawabannya ada orang yang dia manusia tapi mentalnya as-siba, binatang buas. Binatang buas dia serakah tidak lagi pada motif banyak makan banyak minum tadi, tidak banyak properti dan lain-lain, tapi bagaimana dia punya power, tidak ada yang mengalahkan. Akhirnya supaya powernya tetap di atas, dia diskreditkan orang, dia bunuh karakter orang, dia sikut orang, persis seperti binatang buas. Mencelakai orang, menzalimi orang, begitu. Yang ketiga kata Al-Ghazali kalau kita identifikasi diri kita ini ada orang yang manusia tapi mentalnya asyayatin, syaitan. Syaitan itu senangnya ngelihat orang buruk, ngelihat orang makin gak benar, ngelihat orang yang udah tobat balik lagi ke maksiat. Jadi kalau ada orang ngelihat masjid Ramadan penuh dia rungsing, nah ini mentalnya mental penuh banget Al-Ikhlas. Kenapa sih ya? Ada apa sih lebay banget? Heran lihat ibu-ibu ngaji mulu. Bahaya nih. Yang terakhir, kenapa ketawa ini? Sifatul malaikah. Telat ketawanya nih. Sifatul malaikah. Malaikat, ada orang yang manusia tapi mentalnya malaikat. Puasa tuh melatih kita untuk membunuh karakter-karakter yang negatif tadi. Dan berlatih seperti malaikat, tidak makan malaikat tuh, tidak minum, tidak kawin. Kita tuh dilatih tuh, treatmentnya itu lewat kurikulum puasa. Kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak kawin. Untuk apa? Mengikis sifat serakah. Jadi pintu masuknya adalah ma'rifatun nafas, mengenal diri kita. Dan kalau kita ngelihat penjelasan Al-Ghazali tadi, kira-kira kita masuk yang mana nih Bu? Binatang buas, binatang ternak, atau syaitan? Jangan jawab, tanya diri kita masing-masing, jawab dan berlatihlah untuk menjadi yang lebih baik. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Azhari dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.